Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Mudah-mudahan rekan-rekan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. So, untuk video kali ini aku mau share sedikit mengenai topik yang cukup menarik ya. Mungkin yaitu mengenai berapa sih sebenarnya gaji seorang chef atau kalangan umum itu mungkin dia menyebutnya koki atau juru masak di Saudi Arabia ya. Jadi nanti dalam pembahasan ini konteksnya adalah nanti yang pertama bukan mengenai kita mau pamer atau sombong atau gimana, nggak sama sekali seperti itu, tapi lebih ke arah kita ambil sisi positifnya, yaitu kita untuk menyemangati rekan-rekan kita yang berada di Indonesia yang mungkin mempunyai keinginan untuk ingin bekerja di Saudi Arabia utamanya ya. Dan tentunya nanti yang kita bisa share adalah kalau dari saya yaitu di tempat saya bekerja khususnya untuk berapa gaji yang kita dapat, lalu benefit atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu apa saja, lalu kekurangan dan kelebihannya bekerja di Saudi Arabia itu seperti apa. So simak terus videonya ya dari awal sampai akhir. Yuk kita cek videonya. Baik, untuk lebih detailnya langsung kita mulai saja ya untuk tutorial kali ini. So, jadi untuk bekerja di Saudi Arabia pertama kali, sebelum kita masuk ke gaji, hal pertama yang harus tentunya tidak kalah penting yang perlu kita cek adalah apa saja sih sebenarnya secara umum yang perlu kita dapatkan sebagai karyawan yang dikontrak untuk bekerja di Saudi Arabia, khususnya sebagai seorang chef atau juru masak atau bisa disebut koki ya. Di sini yang kita bahas adalah mengenai Hotel Anjum, karena kebetulan saya bekerja di Hotel Anjum Makkah ya. So, di sini yang kita dapatkan yaitu pertama kali tentunya yaitu gaji pokok atau gaji bulanan kita. Jadi ini adalah jumlah berapa yang kita terima selama 1 bulan. Itu lalu selanjutnya yaitu pastinya tempat tinggal atau disebut akomodasi. Jadi pastikan di dalam kontrak pada saat teman-teman menerima tawaran job itu harus dicek betul-betul ya untuk fasilitas yang diberikan. Lalu selanjutnya yaitu fasilitas makan. Di sini kita juga harus pastikan kita mendapatkan fasilitas untuk makan ya, baik makan di tempat kerja pada saat bekerja ataupun juga pada saat diakomodasi. Nah, ini biasanya kita harus cek pada saat dikontrak, itu akan dijelaskan detail di situ. Jika kurang jelas, ada baiknya ditanyakan dengan agen yang menyalurkan pekerjaan tersebut, itu lebih amannya. Ya, lanjut untuk yang keempat yaitu fasilitas transportasi. Ini juga penting dalam artian kita bekerja itu di sini seperti juga halnya kami di sini udah disiapkan transportasi oleh hotel. Jadi kita tinggal mengikuti jadwal, schedule kita jam berapa, kita tinggal menunggu di depan akomodasi dan nanti mobil jemputan sudah akan menjemput kita untuk berangkat dan juga pulang sampai ke akomodasi kembali. Demikian, lalu lanjut yaitu mengenai lembur. Lembur khususnya di sini di Anjum ini ada beberapa tipe lembur ya. Kalau yang lembur yang pasti itu adalah ada di bulan Ramadan dan ada di bulan Haji. Untuk bulan Ramadan sendiri itu biasanya kan jam kerja itu hanya 6 jam. Jadi tapi di Ramadan ini akan bekerja sangat ramai karena hotelnya ramai, maka kita akan bekerja selama 12 jam. Jadi di bulan Ramadan itu kita gaji double atau 2 kali lipat. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu bonus. Nah, bonus ini khususnya yang kita bicarakan kembali mengenai Anjum. Setiap staf yang dikontrak di Anjum mereka berhak mendapatkan bonus tahunan
yaitu senilai minimal adalah 1 kali gaji sampai 2 kali gaji, itu mengikuti dari prestasi kerja masing-masing. Jika standar maka dia akan dapat 1 kali gaji. Jika dia mendapatkan prestasi yang outstanding bisa dapat 1,5 sampai 2 kali gaji. Ya. Selanjutnya kita juga berhak atas cuti. Cuti itu kita diberikan yaitu setelah kita berjalan 12 bulan, kita berhak atas 21 hari official cuti, dan biasanya selama 1 tahun itu akan ada hari libur nasional, lalu kita ada pending off atau hari libur yang kita di cancel misalnya karena hotel ramai atau apa, itu biasanya kita kumpulkan sampai 12 bulan ke depan. Itu nanti biasanya rata-rata staf di sini akan mendapatkan jumlah cuti sekitar 40 sampai 45 hari. Nah, itu biasanya diambil untuk pulang ke Indonesia itu. Jadi mereka punya waktu cuti lebih panjang, demikian ya. Oke, itu mengenai slide apa yang kita dapatkan dari perusahaan. Lalu kita lanjut, yaitu mengenai masih ada satu poin, yaitu asuransi kesehatan yang tidak kalah pentingnya tentunya, yaitu kita harus mendapatkan asuransi kesehatan selama kita bekerja di sini untuk jaminan kesehatan kita ya. Demikian. Baik, lanjut ke estimasi gaji, yaitu poin pokok atau pembahasan pokok yang akan kita bahas kali ini. Untuk gaji di sini kita ambil di Anjum ini ada 3 macam posisi yang available rata-rata di Anjum itu, yaitu CDP atau Chef de Party, lalu ada Senior Chef de Party dan Show Chef. Nah, mari kita bahas satu persatu. Posisinya apa dulu? Yang kedua adalah tentunya kita harus ambil dulu kurs tengah daripada nanti untuk penghitungan gaji. Oke, untuk kurs, kalau untuk kurs sekarang karena ini musimnya corona, kursnya tinggi banget. Jadi setiap 1 rial itu kita bisa dapat 4.000 sampai 4.200 rupiah. Tapi di sini kita ambil patokan dasarnya yaitu kurs tengah, yaitu 3.750 untuk per 1 rialnya ya. Selanjutnya kita bahas untuk gaji masing-masing posisi tadi. Yang pertama adalah CDP atau Chef de Party. Chef de Party di Anjum sini dia rata-rata akan mendapatkan gaji sebesar 5.000 sampai 5.500 rial Saudi Arabia. Atau kalau kita kurs tadi dengan kurs tengah 3.750, berarti gaji pokok dia adalah 20.625.000. Lalu lanjut ke posisi kedua yaitu Senior CDP atau Senior Chef de Party. Di sini dia akan mendapatkan range gaji sekitar 6.000 hingga 6.500 rial Saudi atau setara dengan 24.375.000 rupiah. Ya, itu. Lalu untuk posisi selanjutnya yaitu posisi Show Chef. Posisi Show Chef yaitu dia akan mendapatkan range gaji rata-rata sekitar yaitu antara 8.000 sampai 8.500 rial ya, atau setara dengan 31.875.000 gaji pokok dia. Itu rata-rata gambarannya rekan-rekan. Lalu kita sekarang bisa rekap untuk pendapatan, karena selain gaji pokok mereka akan mendapatkan tambahan-tambahan hasil yang lain. Nah, di sini kita akan kalkulasikan contoh untuk pendapatan tahunan selama 1 tahun. Lalu nanti berarti kita bisa bagi pendapatan rata-rata selama 1 bulan. Ya, baik. Untuk yang kita akan bahas yaitu satu posisi aja, yaitu CDP ya, Chef de Party. Nanti untuk posisi yang lain teman-teman bisa hitung sendiri ya, dengan sistem yang sama. Tadi gaji pokok yaitu 5.500 dikalikan 12 bulan. Jadi cara ngitungnya adalah 5.500 tadi kita kalikan kurs tengahnya yaitu 3.750, ketemulah 20.600 sekian dikalikan 12 bulan. Jadi pendapatan selama 1 tahun dia rata-rata adalah 247.500.000 rupiah untuk gaji pokok. Lalu untuk lembur Ramadan itu dia akan mendapatkan 1 kali gaji pokok. 1 kali gaji pokok atau setara dengan 20.600.000 sekian.
Lalu untuk lembur hajian dia akan mendapatkan biasanya setengah dari gaji, setengah daripada gaji pokok atau sekitar 10.300.000 sekian ya, kurang lebih demikian. Lalu bonus tahunan kita anggap ini untuk staff yang standar aja, jadi dia dapatkan satu kali gaji pokok. Jadi itu berarti dia dapat sekitar 5.500 atau 20.600.000 sekian. Jadi untuk total pendapatan yang dia dapat seorang CDP di sini adalah 298.560.000 sekian per tahun, atau kalau kita ambil per bulan yaitu 24.880.000 sekian per bulan. Nah, lalu bagaimana dengan pengeluaran di Saudi Arabia? Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya adalah untuk kami khususnya di Anjem ini kan kita sudah mendapatkan fasilitas, baik fasilitas tempat tinggal, transportasi, dan juga makan. Jadi untuk pengeluaran biasanya dalam satu bulan itu ya paling yang diperlukan hanyalah untuk hal-hal tambahan, misalnya untuk teman-teman pengen jajan atau beli peralatan kamar mandi, eh, kebutuhan pribadi, atau mungkin internet ya, itu nanti ada pengeluaran. Jadi untuk rata-rata pengeluaran kurang lebih per bulannya yaitu 500 rial atau 1.875.000 rupiah per bulan. Jadi untuk pendapatan bersih rata-rata untuk seorang CDP atau third party akan mendapatkan sekitar 23 juta sekian. Itu untuk pendapatan di Anjum Makkah ya. So, jadi begitu tadi reviewnya mengenai untuk gaji dan juga benefit ya yang didapatkan di Saudi Arabia untuk bekerja sebagai seorang chef atau juru masak. Tentunya kesimpulan dari semuanya berada di rekan-rekan masing-masing, dan di sini adalah yang kami sampaikan adalah yang pertama untuk memberikan informasi dasar untuk teman-teman kita, misalnya untuk teman-teman yang masih junior atau masih kuliah, masih sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran berapa sih sebenarnya income atau pendapatan yang akan kita dapatkan di Saudi Arabia. Tentunya yang kedua, untuk teman-teman juga yang sudah berkarir juga bisa mendapatkan gambaran. Dan tentunya gambaran ini tidak bisa kita pukul rata untuk semua hotel yang ada di Saudi Arabia ya tentunya, tapi setidaknya memberikan semangat untuk kita bersama. Seandainya teman-teman yang mungkin pendapatan atau hasilnya di atas apa yang kita share tadi, mari sama-sama bersyukur alhamdulillah, karena semua itu adalah rezeki teman-teman semua ya. Untuk rekan-rekan yang masih kuliah, yang masih menuntut ilmu, semangat terus ya, kejar cita-cita kalian setinggi mungkin sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.